Kalau kita kembali ke tahun 1942, ketika Jepang pertama kali datang dan menduduki Indonesia, kita mungkin membayangkan bahwa awalnya Jepang akan membantu bangsa Indonesia keluar dari penjajahan Belanda. Tapi setelah itu, Jepang tetap membuat bangsa Indonesia menderita dengan kebijakan-kebijakannya. Meskipun begitu, pendudukan Jepang yang hanya sebentar ini memberikan dampak bagi kehidupan di Indonesia. Bahkan, ada beberapa dampak yang masih kita rasakan hingga sekarang setelah 3,5 tahun pendudukan Jepang memberikan dampak bagi Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan dan budaya. Dampak pendidikan dan budaya, kamu tahu atau ingat kisah Minke dari Bumi Manusia. Pada saat penjajahan Belanda, pendidikan hanya diperuntukkan berdasarkan ras dan status sosial masyarakat. Bahwa tidak seluruh masyarakat Indonesia bisa mencicipi pendidikan, hanya dari kaum bangsawan dan priai saja. Nah, pada masa pendudukan Jepang, masyarakat di Indonesia diizinkan untuk bersekolah tanpa dibatasi ras dan status sosial. Jepang juga memperkenalkan sistem sekolah 12 tahun belajar. Sistem sekolah masa Jepang ini masih kita terapkan sampai sekarang. Namun, sistem pendidikan sewaktu penjajahan Jepang sedikit berbeda loh dengan yang sekarang kita rasakan. Dulu itu pendidikannya bercirikan militerisme. Jadi, setiap pagi seluruh siswa diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Kemudian, mengibarkan bendera kebangsaan Jepang Hinomaru, dan harus menghormat kepada kaisar atau dewa Jepang Seikirei. Selain harus melakukan rutinitas upacara seperti itu, siswa-siswi zaman penjajahan Jepang juga harus melakukan Daitoa, yaitu sumpah setiap cita-cita Asia Raya dan wajib melakukan senam Jepang Taiso. Kemudian mereka harus latihan fisik kemiliteran. Kalau dalam bidang budaya, masyarakat Indonesia mulai diizinkan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantara di sekolah. Akibatnya, penggunaan bahasa Indonesia menyebar secara luas ke seluruh Indonesia. Mulai dari sini deh, banyak bermunculan karya-karya sastra yang disajikan dan disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memaksa masyarakat Indonesia melakukan seikirei atau penghormatan terhadap Dewa Matahari. Caranya adalah dengan membungkukkan setengah badan menghadap arah matahari terbit. Tapi aturan ini jadi masalah khususnya bagi umat muslim yang melarang bungkuk selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Aturan seikirei ini menjadi pemantik munculnya perlawanan dari beberapa kalangan muslim terutama para ulama. Proklamasi kemerdekaan Indonesia rencananya disampaikan di lapangan Ikada. Tetapi kegiatan kemudian dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pergantian lokasi proklamasi ini disebabkan kekhawatiran timbulnya pertumpahan darah saat peristiwa proklamasi, seperti dikutip dari buku Siswa Sejarah oleh Windriyati. Persiapan upacara 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa berdatangan ke kediaman Ir Soekarno menjelang pukul 10.30 WIB. Adapun susunan acara yang telah disusun terdiri atas pembacaan proklamasi, pengibaran merah putih, dan sambutan oleh wali kota. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.